Jadi Udah. teman-teman, banyak yang menganalogikan bahwa masa sekarang adalah masa peperangan karena ini kondisinya darurat luar biasa dan seperti perang global di mana hampir semua pihak terdampak, hampir semua negara terkena. Ya bahkan kita sendiri sudah menggunakan ya fikih ibadah yang berbeda dengan masa normal, yaitu bahkan pada saat perang aja kita masih bisa sholat Jumat. Sekarang kita diminta untuk tidak sholat Jumat. Jadi kemudian yang membuat saya menarik adalah ketika Gubernur New York mengatakan bahwa kita harus siap sebagaimana kita sedang mempersiapkan perang. Itu New York sebelum terkena hantam oleh badai COVID, ketika baru ada beberapa orang saja yang kena konfirmasi. Dan sekarang mereka luar biasa sampai-sampai New York, the city that never sleep, sekarang betul-betul sleep gitu ya. Karena itu maka saya ingin menggunakan analogi peperangan. We are at war now gitu ya. Nah, if this is war, now it's time to defense. Sekarang saatnya kita defensif. Peperangan kita adalah peperangan yang kita tidak tahu musuhnya ada di mana, musuhnya nggak kelihatan, kita tahu siapa musuhnya, tapi kita nggak tahu karakternya seperti apa. Kita nggak tahu bagaimana cara nembak musuh itu, maka kita sekarang semuanya berada dalam kondisi defensif. Dalam kondisi defensif ini, kalau ibarat peperangan, maka kita lihat dari sisi finansial kita, keuangan keluarga, saya sebut dengan nano economics. 12.000. Garis pertahanan keluarga itu ada 3. Yang pertama, kita ketahanan keuangan keluarga itu dengan 3 senjata yang kita miliki. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua asuransi, yang ketiga adalah dana cadangan. Sedekah ini jelas kita semua sudah pahami, sedekah ini menjauhkan kita dari bencana, menghindarkan kita dari bala, menjauhkan kita dari bencana. Jadi ini yang membuat kita menjadi tidak terkena walaupun bencana itu terjadi. Atau ketika bencana terjadi, kita terkena minimum dampaknya. Yang kedua, kadang-kadang bencana tetap terjadi dan kita tetap kena dampaknya, tapi bisa ditanggulangi dengan asuransi. Nah, maka ini lapis pertahanan kedua adalah asuransi. Tapi tidak semua risiko keuangan itu bisa di-cover dengan asuransi. Maka kita punya juga lapis pertahanan ketiga kita, yaitu dana cadangan atau uang yang kita miliki sendiri. Maka ketika kita dihadapkan kepada kondisi yang defensif dari sisi finansial, kita perlu punya 3 senjata ini. Perbanyak sedekah, miliki asuransi, dan miliki juga dana cadangan. Dana cadangan ini sudah banyak sekali dibicarakan. Sedekah ya. Benar, dan minimal 3 bulan dengan 12 bulan. Tapi baru betul-betul kita melihat relevansinya dalam kondisi saat ini. Kalau kita tidak punya dana cadangan yang sekarang ini terkena dampak dari sisi penghasilan, tidak bisa lagi survive secara finansial di keluarganya. Saya menyampaikan 5 tips siap keuangan di masa pandemi. Yang satu, stay calm and stress test. Jadi kita stay calm. Kita perlu sadari bahwa perubahan itu memang pasti terjadi dan ya sudah, kita lanjutkan saja kehidupan kita. Stay calm juga dalam arti kita menyadari bahwa krisis ini selalu terjadi dan kita, alhamdulillah kita sudah menikmati banyak sekali krisis. Untuk teman-teman yang mungkin seumuran gitu ya, kita sudah mengalami krisis 98, kita mengalami krisis 2008, 2013, dan sekarang 2020. Dengan magnitud dan jenis krisis yang berbeda. Dari situ ya sudah, kita lanjutkan saja lah. Toh kita juga sudah tahu bahwa akan selalu terjadi yang namanya krisis. Tapi dari setiap krisis mengajarkan kita untuk banyak pelajaran. Krisis 98 yang saya sendiri rasakan adalah pelajarannya adalah tidak ada namanya pekerjaan yang aman. Krisis 98, sebelum 98 kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang mentereng, perusahaan yang keren, punya pekerjaan tetap, itu adalah sebuah kemewahan. Tapi
krisis 98 membuktikan bahwa tidak ada pekerjaan yang aman. Krisis 2008 juga menunjukkan bahwa there's no such thing as too big to fail. Bahkan kehancuran dimulai dari perusahaan-perusahaan yang sangat besar. Jadi perusahaan besar dulu yang hancur. Itu krisis 2008. Dan krisis 2020 ini kita juga harus bisa menarik hikmah dari sini. Tapi karena ini belum selesai, nanti dulu hikmah itu belakangan, jangan sekarang. Ntar kita terlalu santai kalau dari sekarang sudah narik hikmah. Stay calm and stress test. Stress test ini kan biasa teman-teman lakukan di perbankan. Nah ini juga perlu kita lakukan di keuangan kita pribadi. Kenapa? Biar kita bisa tahu apa langkah yang harus dilakukan. Dan setiap orang mungkin akan punya langkah yang berbeda. Ketika awal-awal kita dianjurkan untuk work from home, kemudian awal-awal dinyatakan darurat, sudah mulai banyak pertanyaan-pertanyaan masuk. Di antara pertanyaan masuk ada yang bilang bahkan begini, Pak, uang saya di bank aman nggak ya? Apa harus saya tarik? Ini saya mikirnya kejauhan gitu. Ini sama sekali tidak, saya nggak tahu, saya nggak kenal orangnya siapa, dan nanya juga lewat WhatsApp istri saya, tolong tanya sama suaminya, uang saya di bank aman apa enggak gitu ya. Nah ini terlalu jauh mikirnya, dan saya sudah bisa tebak. Ini mohon maaf, ini kita harus evaluasi ketika 4.11, 2.12 itu ada banyak ajakan untuk melakukan rush. Ini jangan sampai kita ikut terlibat di situlah. Ini bahaya sekali. Sekarang tiap ada apa-apa nanya, bagaimana uang saya di bank? Bagaimana uang saya di bank? Dan biasanya yang nanya kayak begini sih uangnya ya nggak nyampe 1 miliar lah. Jadi ya sebetulnya nggak terlalu ngaruh banget lah gitu ya. Jadi kita harus lakukan stress test. Dari situ kita bisa tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Yang kedua, cash is the king. Saat ini cash is the king betul-betul menjadi ya relevan sekali gitu ya, terutama di kalangan UKM. Yang ketiga, jangan andalkan hanya dari satu sumber penghasilan. Ini pelajaran kita dari krisis 98, krisis 2008, krisis sekarang pun pelajarannya satu. Jangan andalkan hanya dari satu sumber penghasilan. Sekarang 98 yang hancur duluan adalah teman-teman yang bekerja di perusahaan yang bahan baku impor sedangkan penjualan lokal. Kemudian merembet kemana-mana ketika dolar menjadi luar biasa tinggi, merembet kemana-mana, semua perusahaan hancur, maka tidak ada lagi pekerjaan yang aman. Efek dari 98 kemudian ada dua. Satu, ada virus entrepreneurship yang berkembang luar biasa di tahun 2000 sampai dengan sekarang. Yang kedua adalah PNS menjadi favorit bagi lulusan kuliah gitu ya. Karena PNS menjadi pekerjaan favorit lagi. Dan dengan adanya kemudian otonomi daerah, adanya renumerasi, ini menyebabkan kemudian PNS jadi favorit. Itu pelajaran dari 98. Yang menarik tentang virus entrepreneurship menjadi sangat bagus. 2008 krisisnya dimulai dari perusahaan besar dan hanya perusahaan besar yang kena. UKM tetap bisa bertahan, 98 UKM juga kena, tapi UKM itu terakhir kena dan pertama bangkit. Nah, krisis 2020 ini terbalik. Krisis 2020 ini UKM yang duluan kena. Kenapa? Karena sekarang UKM nggak bisa beroperasi. Sedangkan perusahaan besar masih bisa punya cadangan mungkin sekitar 3 bulan, 4 bulan. Nah, kita belum tahu nih, 3 bulan, 4 bulan kita bagaimana dampaknya 3 bulan ke depan. Yang keempat, jangan gunakan dana darurat di saat darurat. Dan gunakanlah dana darurat di saat darurat, dan jangan gunakan dana darurat untuk investasi. Yang kelima, siapkan amunisi untuk kesempatan berinvestasi pada aset-aset murah. Oke. Next, ini adalah teknis menjelaskan tentang, saya layar sebelah kiri dulu ya. Layar sebelah kiri ini menunjukkan tentang keuangan kita dengan cara yang simpel dengan dua kotak. Yang atas ini adalah cash flow, uang masuk, uang keluar. Yang bawah neraca, harta, dan utang. Tapi ini bukan perusahaan, ini adalah personal. Kita punya penghasilan masuk, di mana penghasilan itu kemudian sebagian jadi pengeluaran yang sifatnya tidak konsumtif, yang tidak ada bekasnya. Sebagian lagi menjadi saving. Kita punya utang dan dibayar dengan cicilan menambah pengeluaran kita. Saving ini biasanya kemudian menjadi aset konsumtif, menjadi aset likuid, dan aset produktif. Aset dalam kondisi normal, aset konsumtif itu akan harus
yang aset konsumtif akan membuat kita bertambah pengeluaran, aset produktif akan membuat kita malah bertambah penghasilan. Dalam kondisi normal seperti itu. Dalam kondisi seperti ini bisa jadi aset liquid itu jadi sumber penghasilan kita ketika kita tidak punya lagi penghasilan. Jadi ini cara ini kira-kira aliran uang kita seperti ini. Nah, dengan aliran uang seperti ini kemudian kita pahami bahwa apakah ada yang nomor satu kita harus tanyakan. Kita stress test, apakah ada penghasilan kita terdampak atau tidak? Siapa yang penghasilan terdampak? Yang jualan setiap hari penghasilan terdampak. Yang kerjanya konsultan terdampak. Yang kerjanya cowok panggilan terdampak. Ustadz terdampak. Guru ngaji terdampak. Dosen yang dibayar per jam ngajar terdampak. Saya menutup satu gerai saya dan merumahkan konsultan saya. Nah, sekarang tinggal work from home aja, survival mode. Kalau saya sendiri, karena penghasilan terdampak di atas 50%. Penghasilan langsung terdampak. Maka kalau penghasilan terdampak, sedangkan pengeluaran di sini tetap harus ada. Saving jadi 0. Lalu kita penghasilan dari mana? Ya ini, aset liquid. Berapa persen penghasilan kita terdampak? Mungkin ada yang terdampak tidak terlalu banyak. Saya bagi jadi 3 kategori. Ada yang terdampaknya di bawah 20%. Ada yang terdampaknya itu terdampak minim, ada yang terdampak sedang itu 20 sampai dengan 50%, ada yang terdampak secara besar mungkin di atas 50%. Yang terdampaknya kecil di bawah 20%, solusinya tinggal pengeluarannya aja dievaluasi nih. Pengeluaran dievaluasi, apa pengeluaran yang bisa kita evaluasi supaya ketika penghasilan tinggal 80%, pengeluaran itu juga 80%. Nah, pengeluaran dalam kita kondisi modenya di rumah terus, maka pengeluaran paling besar biasanya 2. Satu, cicilan utang, entah itu utang KPR atau utang kendaraan. Yang kedua adalah anak sekolah, bayar anak sekolah. Ini biasanya 2 hal yang paling besar ketika dalam kondisi stay at home. Dan kedua hal ini bisa kita negosiasikan. Untuk cicilan utang, kita sudah ada panduannya untuk bisa minta restrukturisasi, dan yang kedua adalah anak sekolah, ini tinggal bagaimana kita bisa nego ke sekolah. Ada yang dampaknya sedang, sekitar 20% sampai dengan 50%. Berarti dia harus evaluasi pengeluaran juga, dan ya mulai meliquidkan asetnya sebagai sumber penghasilan. Yang tadi dampaknya di atas 50% penghasilannya, itu mau nggak mau dia harus sudah mulai mantap makan tabungan. Oke. Yang kedua, apakah pengeluaran bisa dikurangi? Tadi, apa yang bisa dikurangi? Biasanya ada 2 yang bisa dikurangi, yang cukup besar ya, cicilan utang dan biaya sekolah anak. Apakah ada sumber penghasilan lain untuk sementara? Entah itu dengan jualan lah, apalah sementara dulu. Ini biasanya kalau UKM itu resilient, mereka akan gesit, mereka akan lincah cari penghasilan yang lain. Yang keempat, seberapa lama dana cadangan bisa mencukupi pengeluaran bulanan kita. Dan kelima, seberapa besar porsi cicilan utang. Ini signifikan nih. Yang selama ini mengabaikan, kita selalu punya rule kan ya, di perbankan, juga financial planner, bahwa cicilan itu kalau bisa 1/3 dari penghasilan. Nah, banyak kan yang bandel, cicilannya 50%, 60% juga ada. Pada saat ini terasa sekali hantamannya luar biasa ketika penghasilannya berkurang, sedangkan cicilannya tetap. Yang keenam, berarti restrukturisasi. Pertanyaan yang ketujuh, apakah ada aset yang bisa dikonversi menjadi cash? Jadi kita harus melihat neraca kita seperti apa. Oke, berapa lama bisa bertahan tanpa penghasilan? Teman-teman tolong ambil pulpen. Atau pakai handphone masing-masing deh. Hitung. Kalkulator, buka kalkulator. Itu Bang Hendro kalkulatornya gede banget di belakang. Oke, siapin kalkulator. Atau pakai handphone. Hitung masing-masing. Uang cash yang kita miliki sekarang, ini untuk semuanya, baik itu penghasilan terdampak ataupun tidak, coba hitung sekarang. Uang cash, tambah tabungan di bank, tambah deposito di bank, tambah nilai LM yang Anda miliki. Saya cuma masukin LM, saya nggak masukin perhiasan. Karena kalau masukin perhiasan ke sini, maka negonya berat sama istri. Jadi LM aja deh. Cash, tambah tabungan, tambah deposito, tambah LM. Oke? Sama dengan sekian dibagi pengeluaran bulanan dalam kondisi normal. Angka yang Anda sekarang lihat adalah menunjukkan berapa lama kita bisa bertahan dalam kondisi tanpa penghasilan.
kita selalu sarankan untuk karyawan boleh angkanya minimal 3. Minimal 3. Ada yang lebih konservatif lagi minimal 6. Maksimalnya 12, ada yang lebih konservatif maksimalnya 24. Jadi kalau mau pakai range paling lebar 3 sampai 24. Kurang dari 3 Anda tidak aman. Biasanya kenapa kita pakai angka 3? Angka 3 ini adalah kalau kita kehilangan penghasilan, dalam kondisi normal, kehilangan penghasilan itu adalah PHK. Perlu berapa lama untuk dapat kerjaan baru lagi? Itu kira-kira 2 bulan, 3 bulan. Itulah kenapa kita selalu pakai angka cadangan itu 3 bulan. Kenapa ada batas maksimal 12 atau 24? Karena cash tabungan deposito LM yang sifatnya memang fungsinya sebagai cadangan itu tidak memberikan return yang signifikan dan tidak produktif, maka dia fungsinya sebagai cadangan saja untuk defensif, bukan untuk agresif. Maka jangan terlalu banyak. Saya sering bilang kalau yang di atas 12 atau di atas 24, ini artinya orangnya kerja keras, tapi duitnya disuruh nganggur. Harusnya kita kerja keras, maka duit kita harus kerja lebih keras lagi. Tapi tetap harus ada cash tabungan deposito LM yang membackup kita ketika terjadi kondisi seperti sekarang ini. Dan sekarang mungkin baru berasa bahwa ini akan jadi kepake banget dalam kondisi sekarang. Oke? Yang sekarang di bawah 3 nih, angkanya banyak-banyak istighfar. Yang di atas 12 atau di atas 24, berarti Anda kurang cukup berani untuk investasi. Jadi harus belajar investasi yang di atas 12 atau di atas 24. Yang di bawah 3, banyak-banyak istighfar. 3 sampai 12 atau 3 sampai 24, it's okay lah. Tapi dengan kondisi sekarang, saya minta naikin jadi 6, nggak lagi 3. Karena sepertinya pandemi ini secara kesehatan mungkin dampaknya sekitar 3 bulan, tapi secara ekonomi akan ada aftershock effect yang mungkin minimal 6 bulan kita akan kena dampak. Oke, next. Keuangan keluarga tanpa dana darurat itu seperti perang tanpa dukungan logistik dan amunisi. Jadi kita pikir yang namanya perang ya tinggal tembak, yang garis depan itu kalau bisa ada sniper, ada tembak senjata yang paling efektif, ada strategi yang keren yang udah garis depan aja yang kita lihat. No, peperangan itu akan dimenangkan kalau ada dukungan logistik dan amunisi di garis belakang. Garis belakang ini akan mensupport garis depan. Karena di garis depan, dia akan bawa barang bawaan mungkin untuk peperangan hitung-hitungan jam saja. Setelah itu harus ada dukungan logistik dari belakang disupport lagi. Nah, ini pentingnya kita punya dana darurat seperti itu. Logistik dan amunisi kita itu adanya di sini. Uang cash, tabungan deposito, piutang tidak bisa dijadikan logistik dan amunisi karena sekarang semuanya juga lagi kesulitan. Kita lagi utang juga akan sulit sekarang. Emas sangat mungkin menjadi tabungan yang liquid, reksadana juga liquid, tapi nilainya mungkin tidak bisa menggembirakan sekarang ini ketika pasar modal juga sedang turun. Saham juga liquid, tapi juga nilainya belum tentu menggembirakan sekarang. Kendaraan, properti, dan bisnis, ini bisa jadi sekarang ini malah jadi beban untuk kita karena ini aset yang sangat berat untuk kita miliki sekarang. Nah, kalau misalnya cadangan kita di cash, di tabungan deposito emas ini, dengan tentu akan beda. Apakah kita akan menjual reksadana dan saham kita, atau kita menjual kendaraan, properti, dan bisnis. Ini tergantung dari kondisi keuangan masing-masing. Lihat lagi di sebelah kanan kita apa yang kita miliki. Utang personal, utang KPR, utang lain-lain. Utang personal bisa negosiasi kalau kondisi dia lebih bagus dengan kondisi kita. Kalau dia juga ternyata yang menghutangi kita juga ternyata juga kondisi keuangannya juga terpengaruh, terdampak dengan ini, maka akan lebih bagus kita bayar utang kita pada saat ini. Karena itu malah kita membebaskan diri kita dari beban yang lebih besar di masa yang akan datang. Utang KPR dan lain-lain juga perlu kita evaluasi lagi kondisi sekarang. Kalau pengusaha UKM, rasio yang harus Anda perhatikan sekarang adalah debt to equity ratio. Berapa DER-nya sekarang? Yang sekarang punya angka DER tinggi, pasti akan punya beban yang sangat besar.
Jadi dua rasio yang paling mempengaruhi pengusaha sekarang. DER dan rasio likuiditas. Rasio likuiditas yang tadi kita bahas, yang kita hitung bersama. DER inilah perbandingan antara total utang dan total aset kita. Oke, terakhir, mungkin tidak banyak yang saya ceritakan supaya kita bisa lebih banyak diskusi. Terakhir, tetap siapkan amunisi, karena sebentar lagi akan ada aset murah. Tetap siapkan amunisi, karena sebentar lagi akan ada. Apakah sekarang ini kondisi yang baik? Saya sarankan untuk konsultasi dengan konsultan masing-masing. Emas tadi Bang Hendro cerita tentang emas, bagaimana, apakah ini solusi? Yes, emas solusi. Kemarin ada yang menghubungi saya sekitar minggu lalu. Dia bilang, saya mau mengamankan uang saya bagaimana ya? Nah ini, coba kalau konsultasi itu harus jelas. Gitu. Saya mau mengamankan uang saya bagaimana? Apa yang maksud dengan aman? Aman dari pencurian, aman dari inflasi, atau aman dari pemakaian sendiri? Karena kadang-kadang kita nggak terkendali kalau ngeliat uang cash, pengennya belanja terus. Ya, khawatir terjadi, apa yang dikhawatirkan? Khawatir nilainya turun. Oke. Mengkhawatirkan inflasi. Oke, kalau mengkhawatirkan inflasi, maka solusinya dua sekarang. Either USD atau LM. Oke, saya mau beli LM aja. Bagus, solusi yang bagus. Tapi nggak bisa. Loh, kenapa nggak bisa? Karena toko emasnya udah pada tutup. Jadi pertimbangannya nggak cuma emas bagus nggak? Yes, secara teori bagus. Tapi tokonya udah pada tutup, bos. Sekarang udah nggak bisa kita beli emas. Akan ada masa ketika emas itu nggak laku, duit itu nggak laku. Yang laku itu mungkin beras. Yang itu ketika kita work from home, nggak boleh keluar sama sekali. Ya, untung kita nggak total lockdown ya. Kita nggak total lockdown. Masih bisa keluar rumah. Tapi toko emas itu tutup. Kalau bank masih buka, maka untuk yang suka dengan teori konspirasi, akan terjadi rush kalau begini, segera tarik duit dari bank, kita bangkrutkan saja naga-naga, dan asal semua cacing narik duit dari bank. Udah lupakan teori konspirasi. Itu memang menyenangkan untuk dibahas, tapi lupakan dulu sekarang. Itu udah nggak ngaruh, semua juga kena krisis. Bank masih buka, masih boleh buka, ATM-nya masih ada duitnya. It's okay. Kita simpan uang cash untuk kita transaksi beberapa bulan ke depan. Dan kita tetap harus punya uang cash di tabungan. Kenapa? Karena dengan kita nggak keluar rumah, maka kita akan banyak menggunakan transfer dari rumah. Maka harus ada saldo di bank kita. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sekarang. Saya lebih senang kalau kita bisa diskusi lebih lanjut. Mangga. Nggak ada, udah semuanya dipilih. Moderator, dicabut. Bang Hendro masih mute. Ya, oke, sorry. Ya, silakan. Kalau mau ada pertanyaan, Mas Andre tadi kayaknya unjuk tangan, silakan Mas Andre. Silakan. Halo Mas Andre. Oke, kita lanjut ke Mbak Vida tadi mau bertanya, Mbak Vida. Silakan Mbak Vida. Mbak Vida. Tadi Mbak Vida bertanya begini, Bang Gosali. Mas online gimana? Ada nggak kira-kira gitu? Itu Bang Gosali. Oke, untuk pelayanan emas online saat ini di Indonesia ada, saya harus sebut merek ini ya, nggak apa-apa ya? Apa-apa. Berangkas dari Antam dan itu masih tetap melayani transaksi, tapi berangkas dari Antam ini melayani transaksi untuk existing customer saja, karena new customer itu harus datang ke akun. Jadi nggak bisa juga kalau kita sekarang nggak punya akun. Kecuali Anda di luar Jakarta. Butik Antam di luar Jakarta masih buka, tapi di Jakarta tutup semua. Di luar Jakarta masih buka. Di luar Jakarta berarti terdekat itu Bandung. Ya silahkan ke Bandung kalau bisa buka akun di sana, baru kita bisa transaksi. Selain itu ada lagi toko-toko emas online, tapi sepertinya toko emas online juga sekarang sudah menutup transaksi karena ketika toko emas itu tidak bisa melakukan transaksi dengan prinsipalnya,
dengan suppliernya, maka mereka akan menanggung risiko yang cukup tinggi, risiko nilai tukar yang cukup tinggi. Tapi it's okay, kalau sudah punya akunnya, boleh transaksi di situ. Oke ya. Gitu Mbak Fida. Kita lanjut pertanyaan kedua dari Ustadz Izzuddin nih. Gimana strategi investasi di era COVID-19? Apa prioritas investasi yang menarik, khususnya untuk jangka menengah dan panjang? Silakan Bang Masya Gozali. Allah. Nah, Ini kayaknya, yang bertanya lebih paham daripada yang ditanya. Enggak, duitnya udah banyak itu kayaknya. Oh gitu ya. Jadi untuk Ustadz Izzuddin, kalau yang dimaksud dengan jangka menengah dan jangka panjang itu hitungannya di atas 3 tahun, bukan di atas 5 tahun, maka sebetulnya kita tidak usah memperhatikan kondisi COVID. Karena COVID-19 ini mungkin akan mempengaruhi kita secara ekonomi dalam kondisi 6 bulan sampai 12 bulan. Setelah itu kondisinya mungkin secara investasi akan sama saja dengan yang lalu. Jadi maksud saya adalah kita fokus kepada tujuan keuangan kalau jangka panjang. Apa sih tujuan keuangannya? Baru kita cari produknya. Apa sih tujuan keuangannya dalam jangka panjang yang kita miliki? Tujuannya adalah pendidikan anak, tujuannya adalah persiapan dana pensiun. Maka kita fokus ke situ. Yang namanya jangka panjang biasanya selalu kita sarankan aset yang risiko tinggi. Karena dalam jangka panjang aset risiko tinggi memberikan return yang signifikan. Seperti saham. Saham menjadi menarik sekarang karena saham kita sudah turun dalam sekali ya. Saham bursa di Amerika sudah turun 30-35% dan sudah bounce lagi sekitar masih ada sisa minus 20-25% dibandingkan dengan nilai tertinggi sekitar 1,5 bulan yang lalu. Itu di Amerika. Di Indonesia dari 6.000 sekarang posisi terakhir berapa ya? 4.000-an kalau nggak salah ya, 4.000-an. Jadi kita sudah turun juga sekitar 25-30%. Maka sekarang malah saat yang bagus untuk belanja jangka panjang. Sekali lagi belanja jangka panjang. Tapi apakah sekarang atau mungkin kita mau nunggu lagi? Nunggu lagi tuh gini. Kemarin kan kita bahas apakah grafiknya kita V, U, atau I, atau L gitu ya. Grafiknya yang mana nih? Kalau grafiknya V, maka sekarang kita sudah turun dan naik lagi. Kalau grafiknya V. Kalau grafiknya U, maka mungkin naiknya semu, kita akan turun dan agak lama di bawah, baru akan naik lagi. Kalau grafiknya U. Nah, kita belum tahu, is this the bottom? Tapi bahwa ini sudah turun, yes, ini sudah turun. Tapi bahwa kita bisa lihat beberapa industri yang cukup menarik dalam jangka pendek, itu seperti farmasi, sanitasi, kemudian pangan yang berbasis makanan olahan bekuan dan juga pangan dasar ya, sembako, itu punya prospek yang sangat bagus. Fashion, walaupun kita mendekati Lebaran, tapi ternyata sekarang mungkin juga sudah lampu kuning karena sudah banyak stok yang disiapkan, bingung jualnya gimana sekarang untuk baju Lebaran. Tapi kalau makanan tetap jalan terus, farmasi meningkat tinggi, makanan olahan juga meningkat, IT yang berbasis cloud seperti sekarang, meeting segala macam online itu juga bagus. Cuma di Indonesia sepertinya perusahaannya basisnya di luar semua, tidak di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia saham-saham defensif seperti saham-saham consumer good dan farmasi masih cukup menarik. Itu kalau saham. Oke, Bang, menarik. Kebetulan kita ada juga di situ. Jadi itu potensial sektor ya yang memungkinkan lah. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Mbak Anissa. Beli atau nabung emas di bank syariah, apakah bisa menjadi solusi? Di bank lebih paham, saya rasa teman-teman di bank bisa menjelaskan seperti apa kondisinya di perbankan. Tapi saya rasa begini, kita perlu dipahami bahwa bank tidak, sampai sekarang setahu saya tidak diizinkan untuk punya namanya tabungan emas. Jadi yang bisa dilakukan di bank apa? Yang bisa dilakukan di bank adalah cicil emas atau gadai emas. Cicil emas itu artinya kita beli emas di harga sekarang plus margin keuntungan untuk kita bisa cicil dan kita ambil barangnya setelah lunas. Beda kalau nabung emas. Nabung emas adalah kita beli gram kecil sampai besar, lalu
Jadi tidak ada margin di situ. Yang ada adalah naik turun harga. Margin tidak mempengaruhi. Maka kalau kita ingin mengikat harga sekarang, pakai cicil emas yang ada di perbankan syariah. Tapi kalau kita mau nabung emas dikit-dikit harga naik turun, kita mengikuti harga naik turunnya, lebih cocok pakai skema tabung emas, maka ini tidak ada di perbankan, adanya di Pegadaian Syariah. Di Pegadaian Syariah atau tadi di lembaga-lembaga investasi emas online. Cuma ya perhatikan aja dari sisi risiko ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Mas Rizky Saputra. Mau tanya Ustaz Ghazali, apa tanda-tandanya saatnya kita bisa investasi seperti yang dimaksud slide terakhir? Nih, siapkan amunisi, ya kan? Ya. Karena aset untuk murah ini sekarang. Nah, silakan. Paling murah sih kalau dia benar-benar di dasar. Kembali ke analisanya. Apakah ini V, apakah ini U, apakah ini L, apakah ini I. Maka saat ada di bottom itulah kita akan melihat kita akan ketemu harga terendah. Itu untuk saham, karena untuk saham itu tidak ada waktu, tidak ada jeda waktu gitu ya. Ketika dalam kondisi terendah ya sudah, harga saham akan mencerminkan kondisi makro kita seperti apa. Tapi kalau misalnya aset seperti sebentar lagi ada orang jual mobil murah, ada yang jual tanah murah. Udah ada mulai Bang. Sekarang udah mulai. Jual mobil udah mulai. Sudah mulai yang jual mobil ya? Mulai. Jual mobil sudah mulai, Kalau jual tanah kayaknya belum, tapi jual mobil sudah mulai yang murah. Itu tergantung nih, nembaknya mau yang mana. Antum sukanya asetnya dalam bentuk apa? Suka dalam bentuk emas, suka dalam bentuk mobil, suka dalam bentuk apapun itu. Mobil sudah mulai dijual murah, tanah sih belum, rumah kayaknya belum. Tapi biasanya itu dalam kondisi setelah di bottom atau setelahnya. Jadi memang orang udah kehabisan nafas banget, itu baru mereka jual. Nah, jadi tergantung barangnya apa. Oke, pertanyaan dari Pak Sepki, izin tanya, cash is king, tapi tidak disarankan menarik uang dari bank agar tidak memicu rush. Bagaimana mendudukan kondisi ini? Itu yang pertama. Yang saya maksud dengan cash adalah cash equivalent, termasuk cash in bank gitu ya. Cash in bank itu oke lah, tetap punya. Saya sendiri narik cash, tapi narik cash bukan berarti saya sering ke ATM. Kenapa? Karena saya membatasi diri untuk selalu di rumah. Oleh karena itu, yang sifatnya pembelanjaan ke warung-warung, yang sifatnya pembelanjaan sehari-hari, ya saya harus simpan cash untuk itu. Itu yang maksud saya dengan kita harus cash is king. Cash is king terutama dari sisi bisnis, dari sisi bisnis adalah do not invest in anything yet, gitu ya. Jangan dulu ada bisnis. Tapi kalau pribadi, tetap simpan cash yang kita biasa transaksi harian, dan tetap simpan cash di bank karena kita masih perlu transfer. Dan jangan pernah berpikir untuk rush. Karena kerugiannya kita dulu yang mati, baru banknya mati. Cash-nya kira-kira 1 pekan kita tersedia cash money atau dalam 1 bulan itu? Sangat tergantung dari seberapa sering kita mau keluar rumah. Saya seorang preppers. Jadi ada serial di National Geographic tentang prepping for Armageddon gitu ya. Memang agak lebay gitu orang Amerika itu. Tapi dari situ saya banyak belajar bagaimana mereka mempersiapkan skenario Armageddon versi Amerika seperti apa, dan preppingnya seperti apa. Ada yang gempa, ada yang Yellowstone meledak, ada yang perang nuklir segala macam. Dan mereka punya persiapan itu. Mereka nyiapin segala macam. Jadi di kepala saya dan istriku sudah ketika mulai ada darurat corona, kita sudah mulai apa yang mau kita siapin. Oke, nyetok makanan biar nggak terlalu sering ke warung, nyetok duit biar nggak terlalu sering kita ngecek
cek orang lain. Makanya saya sekarang menghindari ke ATM. Jadi pegangnya cash untuk 1 bulan. Uang di bank saja dan transaksi via mobile banking saja, tidak cash. Apalagi kan Gubernur BI waktu preskon juga mengapresiasi salah satu perusahaan payment ya, dan ada yang memberikan diskon kepada merchant gitu kan. Nah, ini bahkan sangat dianjurkan, dan sekarang kan lagi mabak lagi populer lah untuk GoFood dan lain sebagainya yang non cash. Ya. Sangat kalau itu anjuran BI, saya paham kenapa BI menganjurkan hal itu. Udah gitu aja kodenya ya. Ada lagi. BI menganjurkan hal itu. Iya. Okay. Nah, kalau itu kan sudut pandangnya BI. Sudut pandang saya tinggal di kampung. Saya tinggal di kampung. Ada tukang roti keliling. Masih ada nenek-nenek tua yang setiap hari jual gorengan di sini, yang kita perlu support dia dengan cara ya kita belanja dari dia. Jadi saya tetap pegang cash. Tapi saya paham sudut pandangnya. Oke, ini menarik nih. Jadi nggak usah jelasin ya, paham ya. Kita bedakan antara urban dengan ini ya, pedesaan dengan yang perkotaan. Ada pertanyaan menarik lagi nih dari Pak Taufik Hidayat. Ya. Pos dana darurat minimum kan 3 bulan. Tapi ini tadi Bang Ghazali kan menyarankan 6 sampai 12 bulan ke depan. Sebaiknya ditaruh di rekening tabungan bank semua, atau dipecah sebagian ke kas tunai atau di deposit? Dalam kondisi normal saya biasanya selalu membagi, taruh di rekening tabungan, malah nggak boleh cash on hand ya. Tabungan, deposito, dan emas dibagi tiga porsi, itu tergantung sukanya yang mana. Tapi harus ada porsi dari ketiga hal ini. Tapi dalam kondisi sekarang, saya tetap ada cash on hand juga. Cash on hand, cash in bank, emas, deposito kalau masih cukup menarik, is okay. Tapi kalaupun tidak, Anda boleh konversi ke tabungan. Kenapa? Karena deposito untuk ditarik, Anda harus datang ke bank. Tapi kalau tabungan ditarik, Anda cukup datang ke ATM. Dan tidak semua cabang bank buka. Ada beberapa cabang bank yang ditutup kan kondisinya sekarang. Jadi itu assessment-nya begitu. Oke, dari Mas Muslim, peluang investasi di sektor real, terutama di agriculture ya, bidang pangan pertanian, kira-kira menarik nggak? Menarik. Tapi yang namanya pangan agriculture itu nggak bisa kita tanam hari ini, besok langsung panen. Ya. Sekarang yang dibutuhkan sekarang adalah jalur distribusi pangan. Ini yang jadi peluang sekarang. Bukan di hulunya, tapi di jalur distribusinya. Sekarang ada teman-teman saya yang sekarang akhirnya jualan sayur. Jualan sayur dalam arti ya sekarang sekolah tutup, dia seorang guru, sekolahan tutup, apa yang dilakukan? Dia tetangganya punya tetangga tukang sayur, Mang sayur, ini berapa segini, udah saya jualin deh. Dia punya teknologi, dia satu hari dia bisa antar sayur itu sekitar 20-30 box ke perumahan mewah. Jadi, dia tinggal di sudut antara Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, dekat dengan BSD, ya orang BSD nggak mau keluar rumah, tukang sayurnya udah nggak keliling lagi di wilayah perumahan mewah. Yang dilakukan adalah pakai WhatsApp, tetangganya tukang sayur, dia pesan, hari ini pesan, besok diantar ke daerah BSD, 20-30 box per hari. Yes, di situ kita akan melihat ada peningkatan luar biasa dari sisi bisnis distribusi bahan pangan. Kalau di hulunya, ini kita perlu invest agak lama. Ini investment kalau Anda di dulu. Kenapa? Karena simulasi investmentnya ke depan. Ya, nanti mungkin bisa sharing juga. Kebetulan ada 2 ASN kita dari Kementerian Pertanian ini. Cocok. Nah, ini yang berikutnya Ustadz Dadang nih. Jadi bertanyanya secara langsung. Silakan Ustadz Dadang Romansyah. Assalamualaikum Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa. Terima kasih atas waktunya Pak Hendro. Gambarnya dong, Sat, gambarnya. Gak apa-apa deh, lagi sama Nana. Oke. Pertama, saya konsultan saya alhamdulillah masih jalan di pekerjaan ini. Ya, alhamdulillah. Walaupun tidak semasa normal gitu.
Pertanyaan saya mungkin sedikit, saya coba tuh mempelajari investasi emas ya. Pertama yang sebenarnya 2 bulan lalu ya sebelum COVID tuh datang ke gerai Antam terkait dengan yang berangkas LM ya Pak Kojali ya. Ya, betul. Nah, saya kira kita beli emas disimpan di mereka gitu, tapi kan ternyata emas virtual ya. Nah, saya tanya ini aman nggak? Aman Pak karena dijamin Antam dan kami BUMN gitu ya. Dan saya secara jangka panjang ini sangat bahaya sekali gitu. Jangan-jangan nanti Antam tuh udah nggak mengeksploitasi emas lagi, jualan emas virtual aja. Emas fisiknya udah habis terjual yang dan nanti Jiwasraya juga BUMN kan. Kalau dia tidak punya etikat baik nih, siapa yang mau beli emas virtualnya gitu. Itu saya ingin mohon pandangannya. Kalau buat saya sangat berisiko sekali. Yang kedua terkait dengan emas mini Pak Ujali. Mas Mini. Ini kan lagi panas nih di ibu-ibu ya. Itu kan emas ya. Daminya ini dia menjual-jual sertifikat Antam gitu. Di mana dia nabung dulu kan pecahan emas dami itu kalau sudah senilai 5 gram atau berapa gram baru ditukar dengan emas bersertifikat Antam. Tanya sendiri ke Antam, Antam mengeluarkan produk ini tidak sama sekali tidak ada. Dan kalau kita belum berubah menjadi sertifikat emas Antam, punya berapapun nilainya emas mini ini, saya yakin siapa yang mau beli nih gitu. Karena mungkin kayak dulu berubahnya uang dari dinar dirham ke fulus gitu ya. Nah itu aja mungkin Pak Gojalik terkait dengan mohon pandangan ini apakah memungkinkan aman atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Bang. Yang pertama mengenai berangkas, saya tidak tahu persis apakah Antam itu mencadangkan emas untuk konsumen khusus konsumen berangkas atau tidak. Karena ini implikasinya bukan masalah kalau dia jual emas virtual tanpa backup emasnya, jelas menjadi haram kan. Justru kita lebih concern ke syariah compliance-nya, baru setelah itu ke keamanannya. Keamanannya bisa aja jadi backup dengan asuransi segala macam. Tapi begitu dia nggak syariah compliance karena nggak ada cadangan emasnya, itu jadi masalah besar. Cuma saya perhatikan begini, di webnya Antam ada beberapa pecahan yang kadang dia bilang hanya tersedia di butik. Yang ini butik dan tersedia di berangkas, hanya tersedia di berangkas. Apa artinya? Kalau dia bilang di webnya bahwa di saat tanggal-tanggal tertentu pasti akan beda. Stok ini di butik nggak ada, khusus tersedia di berangkas. Ini di berangkas nggak ada. Kalau dia bilang stok di berangkas sampai nggak ada, itu artinya dia membackup emas berangkasnya dengan emas fisik. Tapi ini perlu konfirmasi lagi ke Antamnya ya. Apakah dia membackup berangkas LM itu dengan emas fisik yang mungkin masih dalam proses produksi sehingga belum bisa dikasih secara fisik ke kita, tapi kemudian di dalam neraca itu sudah ada sehingga secara syariah compliance aman dan secara investment juga aman. Itu untuk berangkas LM. Yang kedua untuk emas mini. Emas mini ini biasanya memang bukan Antam yang jual, tapi toko-toko emas yang jual emas mini ini karena orang mau beli 1 gram, sekarang 1 gram luar biasa, udah 900, di atas 950.000 1 gram itu. Udah hampir 1 juta. Jadi kalau nggak nabung bulanan mungkin agak berat yang cuma mau nabung ratusan ribu per bulan, sehingga diciptakan yang namanya emas mini, supaya mereka bisa kemudian tadi saya bilang nabung LM. Sebetulnya di pegadaian syariah ini jauh lebih aman dengan keuntungan benefit yang sama dibandingkan dengan emas mini. Emas mini itu kan berarti dia beli 0,1 gram, beli 0,5 gram, beli 1 gram, tapi tidak diambil fisiknya sampai kemudian menjadi 5 gram baru diambil fisiknya ditukar. Dan resikonya adalah resiko di providernya. Siapa provider si emas mini ini? Providernya siapa? Dia punya backup emas apa enggak? Kalau dia nggak punya backup emas berarti satu, tidak syariah compliance. Yang kedua, juga tidak aman secara investment. Saya lebih prefer berangkas LM jauh lebih aman dibandingkan dengan emas mini. Wah, Hendro, tangkap dikit ya. Tanggapan. Oke, silakan.
Ya, Ustaz. Jadi saya pernah diskusi dengan petugasnya ya, bahwa teorinya tadi betul bahwa mereka hanya boleh menjual sesuai perhitungan cadangan ya, jadi emas yang belum diproduksi. Cuma ada klausul begini, ini mirip GTIS dulu gitu. Kalau kita sudah selesai nyicil, itu bayangan saya emasnya bisa disimpan ya, karena logam berangkas gitu. Tidak bisa, itu emas harus diambil. Dan kena biaya cetak gitu ya. Yang paling murah 50.000 per gram. Tapi kalau dia tidak mau kena biaya cetak, itu boleh dijual lagi online. Berarti Antam tidak mencetak emasnya. Ya, disinilah kesempatan moral hajat gitu. Dulu GTIS, kalau Anda beli mencil emas ke kami, ya, kalau emasnya mau diambil, harga belinya murah tuh sama dia. Tapi kalau emasnya dititipkan ke kami, tidak Anda ambil, harga belinya tinggi. Sehingga orang berbondong-bondong, ngapain repot-repot nyimpan kan, ngambil. Tahu-taunya hilang semua tuh. Disitulah resikonya gitu. Kalau misalnya, makasih. Oke. Menurut saya masih normal ketika si Antam menawarkan atau memberikan servis seperti ini, karena kalau kita perhatikan harga LM 5 gram, 10 gram, 25, 50, dan 100, kalau kita convert ke harga per gram, itu akan beda. Jadi harga LM yang kita beli adalah harga dasar emas ditambah biaya cetak emas. Ketika kita memang ada potensi kemudian ketika cadangan ini secara perhitungan tidak ada yang mengawasi. Di sini akan bisa jadi moral hazard. Tapi masih sangat wajar kemudian, oke, mau diambil, Anda silahkan ambil karena biaya cetak. Kalau nggak diambil berarti cukup dengan dijual lagi aja ke si Antamnya sendiri. Maka Antam kemudian menjadikan cadangan terikat itu menjadi cadangan bebas. Cadangan bebas ini berarti dia boleh nanti jual ke siapapun yang kemudian beli si LM ini. Sehingga Antam sekarang memang fungsinya lebih banyak, kecil sekali sebetulnya. Lebih besar Antam. Jauh lebih besar Antam itu sekarang di nikel dan ferronikel. Dan Antam sendiri sudah impor emas, jadi nggak murni. Karena Antam cuma pegang dua tambang kalau nggak salah, dan itu nilainya sangat-sangat kecil. Kecuali kemudian sudah ekspansi ya setelah digabung dengan induk perusahaan Inalum. Oke. Terima kasih. Dadang, terima kasih view-nya. Memang tetap ada moral hazard, cuma kalau saya masih merasa nyaman. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Firman. Boleh diceritakan bagaimana pengalaman Bang Ahmad Ghazali dalam melakukan investasi? Ke sektor apa saja dan mana yang bisa dikatakan paling sukses lah? Apalagi dikaitkan dengan kondisi saat ini mungkin ya 2000. Waduh. Ini pertanyaannya agak personal. Saya selalu menentang orang bertanya begini, udah, Bapak invest di mana, saya ikut aja deh. Investment is personal things. Personal in terms that semua orang akan punya tujuan yang berbeda dengan sikon yang berbeda, gitu ya. Semua orang akan punya tujuan berbeda dengan sikon yang berbeda, sehingga strategi investmentnya mungkin juga akan berbeda. Investment saya invest kemana aja. Investasi yang bagus adalah portofolio, maka saya punya portofolio. Rumah ini yang sekarang saya di sini ini dibangun dengan saya menjual reksadana, saya menjual saham dan saham waktu itu belum. Saya menjual reksadana dan saya menjual emas. Memang hasil dari jual beli reksadana dan emas. Saya juga punya investment di saham, saya juga punya investment di emas, saya punya investment di properti, saya punya investment di reksadana. Jadi memang harus nyobain semua sih biar tahu. Termasuk yang sekarang menarik adalah reksadana global syariah. Reksadana global syariah itu berarti in USD ya, in USD. Kemudian di mana bursa Amerika itu terlambat
setengah hari dibandingkan dengan bursa Indonesia, sehingga kita bisa nebak kira-kira bursa di Amerika itu seperti apa, karena mereka terlambat setengah hari dibandingkan dengan Indonesia. Ketika mereka tutup jam sekitar pagi, sekitar jam 7, jam 8, kita bisa tahu lah kira-kira, dan bursa kita kan beli reksadana Indonesia, yang dia invest di luar. Dan mostly dia invest di bursa Amerika. Walaupun ada menarik, tahun 2017 reksadana global syariah itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana saham IDR. 2020 most likely akan seperti itu juga, karena ini sudah turun 30, kalau kemarin pas turun 30% kita beli, ini sudah naik lagi sekitar 20%. Tapi kalau kemarin 2 minggu lalu, kalau sekarang ya nggak tahu kalau alam, karena kita cuma bicara masa lalu, kita bisa bicara masa depan. Itu kira-kira pengalamannya. Oke, Bang Ghazali, selanjutnya pertanyaan dari alumni kita ini seorang entrepreneur. Berikutnya nanti Ustaz Aziz dan lanjut berikutnya. Ini dari Bang Salman. Tips lain untuk pelaku UKM selain mulai berbisnis di zona hijau, kesehatan, makanan, mungkin yang potensial sektor ya, serta punya dana cadangan 6 bulan ke depan, kira-kira apalagi yang dilakukan? Mohon tips dari Bang Ghazali. Waduh, kalau tips UKM itu panjang sekali ya. Singkat aja. Sekarang begini, sekarang UKM yang berantakan adalah UKM yang dia sendiri nggak tahu angkanya ada di mana. Jadi dia nggak tahu sekarang mau ngapain. Kalau saya begitu kena efek, salah satu warung saya tutup. Kenapa? Karena saya sudah bisa menghitung dengan cepat. Kalau saya buka dengan penurunan seperti ini, resikonya saya mungkin nombok sekitar 5-10 juta per bulan untuk gaji karyawan. Tapi kalau saya tutup sekarang, lalu saya buka lagi 2 bulan lagi, saya cuma perlu biaya marketing kira-kira 5 juta. Ya mendingan saya nombok biaya marketing 5 juta 2 bulan lagi dibandingkan dengan saya nombok sekitar, berarti kalau dalam 2 bulan saya tetap buka bertahan dengan mode seperti ini, berarti saya harus nombok sekitar 10-20 juta. Kenapa saya tahu angkanya? Karena betul-betul dipisah uang pribadi, uang bisnis, dan kita tahu berapa perhitungan dalam perusahaan. Banyak UKM yang nggak bisa begitu. Banyak UKM yang bisa begitu. Itu nomor 1. Anda harus tahu berapa angkanya. Yang kedua, selling is the most important thing bagi UKM. Jadi, make sure kita tahu marketnya ada di mana. Kita tahu siapa yang beli kita dan apa dampaknya ketika terjadi pandemi. Kalau sekarang baru mulai bisnisnya dan pasca pandemi. Kalau sekarang kita baru mulai bisnis, it's okay, kita mulai apa yang ada duitnya aja deh sekarang. Kalau sekarang istilahnya apa yang bisa jadi duit dah gitu dalam kondisi kayak begini. Tapi setelah ini kan kita bicara jangka panjang. Kalau sekarang kita bicara jangka pendek mungkin lari sprint. Udah sprint aja dulu. Habis napas nggak masalah. Setelah itu ngaso. Tapi kalau kita kondisi sudah normal, kita harus mulai analisa marketnya. Karena itu yang paling utama. Ada yang mau beli nggak barang kita? Dari mana mereka belinya, berapa mereka sanggup belinya. Kira-kira gitulah kalau untuk UKM. Panjang ceritanya. Ya, Bang Salman nanti ada di grup, tenang saja. Konsultasinya bisa dilanjutkan. Selanjutnya Pak Aziz, silakan Ustaz Aziz. Baik, makasih Bang Indro, makasih Bang Ghazali. Ini luar biasa nih pencerahan dari pengalaman panjang saya kira gitu ya buat kita semua. Kalau pengalaman panjang kesannya udah tua gitu. Ya tadi yang disampaikan 98 itu kan. Pengalaman real Bang ya, luar biasa itu. Risiko jangka pendek, jangka menengah panjang ini kan kita harus hitung secara kombinatif ya, karena kan kita dalam konteks untuk perencanaan hidup kita keseluruhan gitu ya. Kalau jangka menengah panjang ini kan tantangan kita itu menurut beberapa pakar kan memang risiko ekonomi terbesar kita itu sudah mulai kelihatan bukan hanya di aspek ekonomi, tapi sudah mulai muncul itu di
yang disebut sebagai misalnya satu resiko terbesar itu kan sekarang eh, di aspek lingkungan ya, di lingkungan hidup itu kemudian bencana atau misalnya beberapa pakar nyebutnya kan ecological collapse gitu ya. Itu adalah resiko terbesar kita yang sudah kelihatan di abad 21 ini yang cukup serius muncul gitu. Nah ini tadi saya kira nyambung dengan disampaikan oleh Bang Ghazali bahwa dalam titik tertentu memang harus menyiapkan hidup untuk survival gitu ya. Itu saya kira eh, bagus sekali ya cara berpikirnya dan persiapan dari Bang Ghazali tadi gitu untuk mempersiapkan kondisi survival itu juga harus difikirkan karena tadi bahwa misalnya kemarin kita lihat misalnya tiba-tiba juga Krakatau misalnya nanti juga pemanasan global misalnya permukaan air laut dan sebagainya kita nggak tahu lagi nih ecological collapse itu akan sejauh mana gitu ya. Terus kemudian juga yang banyak disebutkan selain itu adalah misalnya ya biasanya seperti Harari itu kan nyebut ada nuclear war gitu ya, itu kan juga potensial yang bisa terjadi dan berisiko sangat sangat luar biasa juga. Terus satu lagi adalah technological disruption ya, itu yang saya kira di jangka menengah panjang itu yang juga harus tetap diantisipasi. Nah kemudian sehingga tadi hidup yang apa ya kalau dalam konteks disampaikan oleh Pak Lutfi kemarin kan saya juga nyambung juga saya kira ini semua kajiannya gitu ya, hidup zuhud gitu ya, hidup yang minimalis sederhana terus kemudian kita bisa membuat beberapa cadangan beberapa logistik itu menjadi penting ya saya kira gitu. Terus kemudian di jangka pendek ini kan memang resiko pandemi kita ini memang yang dominan dan ini jangka waktunya tadi belum kelihatan ujungnya. Beberapa pakar nyebut misalnya juga resiko kita nanti outbreak berikutnya bisa jadi potensinya di Idul Fitri misalnya, itu juga beresiko tinggi gitu. Kalau saya lihat sih kalau aspek misalnya soal nanti cash flow misalnya atau misalnya aspek uang cash tadi secara umum sih dengan misalnya Perpu itu kan sudah di-open semua ini oleh pemerintah termasuk akses misalnya nanti Central Bank juga sudah bisa mencetak uang gitu ya kemudian untuk mensuplai uang itu ke fiskal misalnya itu saya kira juga relatif kalau kebutuhan kita misalnya hanya rupiah mungkin relatif aman dan mungkin perputaran uang cashnya juga mulai digelontorkan dengan bansos gitu ya. Jadi perputaran uangnya ada. Tapi resiko yang besar saya kira terkait dengan kecukupan pasokan pangan ini. Mungkin ini yang harus sama-sama juga kita hitung gitu ya, kecukupan pasokan pangan ini kan karena problem kita impor ini semuanya berat gitu ya. Banyak misalnya pelabuhan-pelabuhan besar ini kan dikhawatirkan yang sudah banyak ditutup juga gitu. Bahkan ini saya baca tadi beberapa misalnya teman-teman yang di kapal itu dia nggak bisa mendarat ke pelabuhan kan bahkan gitu. Dan itu diperpanjang untuk hidup di laut sudah sekian lama. Ini juga akan berkaitan dengan logistik impor kita gitu. Nah ini juga saya kira nanti mungkin sama-sama secara pribadi saya kira juga perlu mempersiapkan gitu. Tapi di sisi lain tetap saya kira juga peluang-peluang investasi tadi yang disampaikan itu karena kalau orang China sendiri kan menyebut bahwa krisis itu adalah peluang gitu. Jadi mindsetnya saya kira harus kita arahnya bahwa memang tantangannya berat betul tadi bahwa setiap yang saya kira yang harus digarisbawahi dari disampaikan Bang Ghazali tadi adalah terkait dengan bahwa tidak ada pekerjaan yang aman tadi itu semuanya beresiko. Tapi di sisi lain juga ada peluang-peluang yang tumbuh yang harus dibaca kemudian diambil peluangnya karena risiko jangka pendek, jangka menengah panjangnya itu selalu ada demikian sehingga saya kira kombinasi terkait dengan antara mitigasi risiko. Kalau orang selalu berpikir risiko kan dia akan hidup dengan hati-hati kemudian persiapan planning. Tapi di sisi lain kalau sisi orang yang lihat investasi atau peluang kan dia selalu mengoptimalkan. Saya kira diversifikasi dan kemudian juga mengkombinasi dengan mitigasi risiko itu mungkin akan jadi pilihan yang lebih baik gitu Bang ya, dengan risiko jangka menengah kita panjang tadi juga cukup tinggi gitu ya. Mungkin itu saya kira ini pelajaran berharga tadi yang disampaikan Bang Ghazali mungkin bisa didetailkan tentang preparing yang risiko jangka panjang yang bahkan sampai berat tadi sehingga prepes tadi kan jadi alternatif. Bahkan saya berpikir mungkin teman-teman yang punya masih keluarga di kampung gitu ya misalnya, ya itu stok biasanya kalau di kampung kan tani itu menyimpan
hasil panennya untuk lama ya. Gabah itu bisa lama gitu. Itu saya kira untuk survival kan itu pasti dibutuhkan gitu. Nah, mungkin sebagian investasinya mungkin perlu juga ditaruh di kampungnya mungkin. Mungkin gitu Bang Hendra, Bang Ghazali, terima kasih banyak. Makasih Pak Ajis. Kalau krisis itu ada di status WA saya, Per. Jadi kalau bahaya itu Weixin atau opportunity Zhenhui ya, kalau tidak salah. Mau ditanggapi Bang Ghazali? Ya, crisis is danger and opportunity itu sebetulnya ada di buku manajemen keuangan semester 1. Oke. Saya baca itu buku manajemen keuangan, financial management, basic financial management, McGraw-Hill. Itu udah dijelaskan. Siap. Ini pandangan futuris 5-10 tahun yang lalu mengatakan bahwa perang berikutnya adalah it's about food, energy, and water. Dan kita lihat ini sekarang kejadian. Perang energi, saking perangnya kemarin itu Amerika menghajar Saudi dengan adanya shale oil, shale gas, kemudian Saudi menghajar Rusia dengan udah bikin murah-murah sekalian sekarang bahkan beberapa hari kemarin pernah kejadian harga minyak itu negatif. Dalam arti kilang udah penuh. Sekarang udah datang lagi pesanan yang baru. Ini mau dibuang nggak bisa. Siapa yang bisa ngambil ambil aja lah udah harga negatif. Dan water kita mungkin belum kelihatan, tapi bagaimana Israel mengunci Palestina salah satunya adalah dengan mengunci pasokan air dari Tiberias di sana. Food, energy, water akan tetap menjadi peperangan berikutnya menurut para futuris. Tapi kalau tadi bilang ecological collapse, mungkin juga kita dipaksa oleh alam sedang melakukan rebalancing atau equilibrium baru dengan berdamai dengan bumi saat ini. Ketika banyak yang ngirim foto-foto bahwa langit tiba-tiba jadi cerah segala macam gitu ya. Allah alam. Keren, sudah Jis. Ya, itu sisi positif lah, karena dengan PSBB kan jadi kita bisa menghirup udara yang segar di Jakarta. Biasanya kan kita menghirup karbo. Ya. Nah, selanjutnya dari Mas Dudung nih. Ustaz izin bertanya, bagaimana kita bisa meyakini bahwa setiap emas virtual, ini lanjutan dari pertanyaannya Ustaz Dadang nih, bahwa setiap emas virtual itu telah di-backup oleh emas asli. Lalu apa keuntungannya secara makro terkait dengan penggunaan investasi emas virtual ini? Karena tidak ada pihak yang menjadi regulator dari hal ini, akan sulit bagi kita untuk memastikan bahwa emas virtual itu di backup atau tidak emas real. Tidak ada regulasinya. Beda dengan perbankan, ada regulasi dari OJK. Tapi kalau investasi emas itu investinya business to business. Jadi it's about trust. Kita trust nggak sama mereka, udah gitu aja. Nggak ada jaminan. Saya sendiri salah satu bisnis saya adalah punya tabung LM.com. Silakan tabunglm.com silakan. Oh, sip. Harus nanti kita sosialisasikan. Tabunglm.com juga begitu. Jadi kita orang boleh beli fraction of gram gitu ya, beli 1 gram di 2 gram, dan itu manfaat banget buat karyawan yang kesulitan untuk bisa nabung. Asal di awal dia ada komitmen. Saya komitmennya 5 gram maksimal 1 tahun. Oke, 5 gram 1 tahun. Ya begitu gajian, dia beli setengah gram bisa, beli 1 gram bisa, terserah. Dan bulan ini nggak gajian itu juga nggak masalah. Terus dari mana kok orang percaya? Ya udah, it's about trust aja. Saya bilang saya punya cadangan emasnya, tapi tidak selalu tidak murni punya dia. Tidak murni bahwa cadangan emasnya ini emasnya nomor seri sekian, enggak. Saya punya cadangan emas secara full account sekian gram untuk membackup orang yang beli. Tapi saya belum mengalokasikan emas ini untuk mereka. Gitu aja. It's about trust karena tidak ada aturannya, belum ada regulatornya. Apa keuntungannya secara makro? Secara makro saya agak sulit jawab ya, tapi karena emasnya akhirnya kemudian kan diem aja sebetulnya. Tapi keuntungannya bagi kita adalah secara biaya akan jauh lebih murah. Itu aja. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bang Ardi Winata. Bang Ghazali, apakah bisnis supplier food
dan non-food ke warung-warung, apakah termasuk bisnis yang bagus selama pandemi COVID-19 ini? Suppliernya ke warung ya. Kalau supplier ke warung kan selama ini dipegang oleh distributor, dan selama ini dan saya sih melihat distributor masih jalan, masih beroperasi. Jadi yang lebih menarik sekarang adalah dari warung ke rumah justru. Karena rumahnya nggak keluar, orang rumahnya nggak keluar rumah. Dan orang warungnya kalau bisa juga jangan terlalu banyak pengunjung biar secara kesehatan lebih aman. Jadi yang lebih menarik justru mendatangkan dari warung ke rumah, bukan dari distributor ke warung, karena itu masih jauh. Dan ada dua perusahaan distribusi besar yang kalau lihat ya sekarang warung-warung kelontong itu punya ada 2 spanduk yang sekarang bersaing. Yang satu grupnya Jarum, yang satu lagi grupnya Gudang Garam. Udah jangan dilawan. Cacing jangan ngelawan naga. Cari tempat main yang berbeda. Jangan lawan mereka di tempat yang sama. Jadi ke end user ya, ke end customer ya, gitu ya. Nah, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Demi ini. Izin bertanya Pak Ghazali. Yang pertama adalah mohon advice-nya, asumsi inflasi di masa-masa akan datang ya, sampai dengan 12 bulan ke depan. Ya. Terkait dengan adjustment nilai dana cadangan tadi, gimana gitu. Ya, artinya kan kita punya 6 atau sampai 12 bulan, kemudian kalau inflasinya meningkat kan seperti apa. Yang kedua adalah apakah tepat menambah dana cadangan dengan menggunakan pembiayaan? Nah, pertanyaan yang ketiga, sebagai karyawan, apakah tepat untuk pindah kerja di saat seperti ini? Ya, atau menerima kondisi misal pemotongan gaji karena pandemi COVID-19 ini? Oke. Asumsi inflasi saya nggak bisa jawab. Ini ranahnya Ustadz Aziz dan Ustadz Ali Sakti. Mereka lebih paham. Tapi menurut saya akan naik gitu aja. Naiknya sampai berapa, walau alam. Saya nggak tahu. Ustadz Aziz dan Ustadz Ali Sakti mungkin yang bisa menjawab lebih lanjut. Yang jelas seharusnya sih naik. Kalau inflasinya malah turun, malah bahaya. Kemarin kan kita inflasi turun ya. Inflasi turun tuh bisa berarti 2 loh. Pengendalian harga bagus, bisa juga daya beli yang turun. Kita Kalau jarang. year to year-nya sekarang 2,9%. 2,9 pasti akan. Dengan asumsi BI print money gitu ya, pasti akan naik. Tapi itu controllable. Apakah ini, dan saya rasa nggak perlu kita terlalu fokus ke sini karena tidak akan terlalu jauh mempengaruhi dana cadangan kita. Kalaupun katakanlah dari 2, sekian menjadi 5, atau 6 atau menjadi 6, itu nggak terlalu signifikan terhadap dana cadangan. Tadi apakah menambah dana cadangan dengan pembiayaan, untuk pribadi saya nggak rekomend itu. Tapi kalau untuk bisnis, it's okay. Kayak sekarang BI kan menambah cadangan dengan cara pinjam uang. Pemerintah menambah dana cadangan dengan cara pinjam uang. It's okay. Kenapa? Karena ada waktu antara nyari duit sama pakai duit. Tapi kalau kita pribadi, itu kan bisa lebih cepat kalau mau pembiayaan. Lebih aman sekarang itu bukan kita. Karena kalau kita mengajukan pembiayaan sekarang, untuk dipakai sebagai dana cadangan, pasti kos pembiayaannya akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan kita dana cadangan itu kepakai ataupun tidak, kosnya akan lebih mahal kalau kita ambil sekarang juga ketika nggak kepakai. Jadi mendingan benar-benar ketika perlu aja baru kita ambil pembiayaannya. Cuma yang kita perlukan sekarang adalah jalurnya kita siapkan. In case of emergency, saya mau minjem kemana? Itu it's okay Anda siapkan itu, tapi jangan diambil dari sekarang. Misalnya, bersihin dulu deh kartu kreditnya supaya sekarang kartu kreditnya bisa dipakai. Atau mulai sekarang bye-byein mertua gitu misalnya. Contoh aja. Jadi kita walaupun meminjam gitu, nggak dadakan. Atau mulai sekarang semua temen kalau yang nyapa kita sapa dengan baik. Jangan sampai kita nyapa cuma kalau meminjam doang. Ini mohon maaf kalau tersinggung. Lanjut. Sebagai karyawan kalau pindah kerja, ya analisanya banyak ya. Apakah industri yang barunya? Kalau industrinya masih sama, itu kita cuma pindah dari mulut buaya ke mulut harimau, nggak beda-beda kalau industrinya masih sama. Kalau mau adalah pindah kerja di industri yang berbeda, itu baru mungkin akan bisa lebih aman dibandingkan dengan kita cuma pindah kerja di perusahaan tapi dari industri yang sama. Oke,
Mungkin ada yang berkomentar. Sini ada Ustadz Asmeldi. Kalau boleh beri advice-nya Pak Hari. Ada Pak Kamal juga ini yang aktif di properti. Gimana ini propertinya? Properti ini pukulannya cukup dalam ya. Ya. Ustadz Asmeldi mau komentar? Atau Pak Hari? Nah, ada. Pak Hari? Anak komentar dikit ya. Ya, boleh. Kalau untuk batangan kan itu tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Ghazali ya. Tapi kalau untuk rekening, sebenarnya perdagangan emas digital tuh emang nggak diawasi OJK, tapi mungkin kalau mau investasi di situ akan aman, lebih aman sedikit lah. Investasi rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan yang diawasi OJK. Jadi lembaga keuangan yang dikuasai OJK, misalkan Pegadaian diawasi. Contohnya itu ya, atau lembaga-lembaga keuangan yang diawasi OJK. Itu meminimalisir dampak. Kedua kan kita ketahui emas itu sebenarnya tujuannya sebenarnya kan dia hedging ya, atau mencari selisih dari waktu kita beli dan waktu kita jual. Hari ini seperti Pak Ustadz Ghazali sampaikan hampir 1 juta kalau kita beli sekarang. Ini kelihatannya emang agak telat lah sebenarnya. Kalau inflasi itu poinnya begini Pak. Jadi inflasi itu akan jadi penting karena dia akan menggerus return. Jadi kalau kita ngitung IRR, investment rate of return, jika inflasi itu high, nanti akan mengurangi investment rate of return kita. Karena secara umum kita harus menghasilkan, misalkan di Asia Pasifik itu, equity itu kan sekitar, harusnya kita bisa untung sekitar 13-25%. Kalau debt mungkin di bawah itu ya. Nah kalau inflasi ini akan menggerus rate. Nah, mungkin ini juga perlu kita pertimbangkan. Nah, itu aja Pak. Oke, syukron. Ustadz Ari. Pak Asmeldi mungkin. Pak Asmeldi. Ustadz Asmeldi. Ya. Oke. Ngomong apa nih? Ya. Sebagai konsultan pajak. Bayar pajak lah. Bingung mau bayar pajak. Nah, itu gitu. Banyak LM-nya Ustaz. Gimana, Ustaz? Agak kurang gitu, jelas ya. Ini Pak Kamal nanti Ustadz Asmeldi. Oke. Ya. Dengar info ya, itu kan properti turun gitu ya, kira-kira ya. Ya. Kan turun. Apa sekarang ini apa waktu tepat nih kita beli properti ini gitu kan ya. Biasanya kan kalau masa krisis itu biasanya turun gitu ya harga, nanti kita beli nanti kan mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan harganya bagus lagi gitu kan ya. Nah, ini kira-kira kondisi sekarang ini apakah sama seperti analisa yang lalu gitu atau mungkin ini ada anomali lain. Kemudian juga mungkin gini, kalau misalnya, ini yang pertama ya, yang kedua, kalau kita nih punya usaha gitu ya, kira-kira ya, kan perlu backup gitu ya, atau perlu diversifikasi lah gitu ya, kalau kita ingin mengembangkan. Nah, kira-kira itu seberapa besar sih kita bisa menyisihkan gitu ya, dari dana operasional atau dana bisnis kita itu untuk kita invest ke bisnis yang lain gitu ya, atau entah properti, entah instrumen keuangan lainnya. Itu aja mungkin. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum dijawab Bang Ghazali, mungkin ada komentar Pak Kamal. Silakan Pak Mustafa Kamal. Ini. Iya. Ini properti gimana harga properti ini? Silakan Pak Kamal. Masuk nggak ya suaranya ya? Oh, masuk. Jelas. Masuk ya. Ya, yang pertama itu berkenaan tentang properti, memang kondisinya dari akad sendiri kan juga tertahan sekarang. Nggak bisa akad kalau kita mau belanja properti ya. Kemarin di KPR sendiri juga ketahan, ada beberapa akad yang tertahan juga. Nggak bisa akad saat ini.
Tapi kalau catatan di kita sih kalau memang kondisi yang gambaran Pak Ghazali tadi ya, lebih mengarah kepada ya defense. Kalau untuk properti beli sekarang kayaknya sih tunggu kalau yang tadi ada yang murah ya. Kalau memang ada yang murah dan ada aset yang bisa dibeli, ya itu kita bisa buat flipper. Jadi lebih mengarah bukan ke investasi jangka panjang, tapi mungkin buat flipper aja. Jadi beli kemudian kita jual lagi dalam waktu yang nggak lama lah, mungkin sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Biasanya di juga di agensi juga banyak yang main di flipper. Jadi belanja kemudian dijual lagi dalam waktu 6 sampai 12 bulan lah. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang cuma investasi dalam rangka mengamankan aset untuk jangka panjang, ini mungkin Ustadz Ijudin juga punya pengalaman sendiri karena kayak apartemen atau apa itu lebih juga mungkin efektif karena bisa untuk pengaman aset. Tapi kalau untuk bisnisnya sendiri seperti kalau kita belanja apartemen untuk disewakan atau sebagainya, ini kan juga kondisinya malah lagi sulit ya untuk penggunaan sewa. Jadi kalau menurut saya untuk properti saya sendiri udah nggak terjun lagi nih secara umum. Kemarin juga beberapa aset juga malah nggak jalan, malah nyangkut gitu ya. Ini perlu diperhatikan kalau di properti. Tapi kalau yang berkaitan dengan tentang secara bisnis, sebenarnya potensi yang lebih trading ini lebih ketimbang investing itu trading yang lebih mungkin diperhatikan kalau secara bisnis seperti yang disampaikan oleh Pak Ghazali tadi. Mungkin itu tanggapannya Pak Indro. Oke, terima kasih Pak Kamal. Kayaknya Ustadz Izu mau speak juga ini. Nah, nanti terakhir antum Bang Ghazali sekaligus closing ya. Nah, silakan Ustadz. Apa yang mau dikomentari? Ya prinsipnya sih sebenarnya kalau saya sih dalam kondisi pandemi kayak begini, artinya COVID, tadi secara financial planning kita, skala personal, keluarga, kemudian juga di perusahaan lah ya, ataupun tempat usaha kita, memang ada kayak semacam rescheduling atau replanning lagi gitu dengan kondisi kayak begini. Tapi jalan keluarnya, alhamdulillah tadi udah banyak diberikan masukan oleh Pak Ghazali ya. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, dari sisi investasi, memang sebenarnya di level sektoral dalam kondisi krisis ataupun kondisi ekonomi di COVID-19, itu memang relatif berbeda kondisinya secara sektoral dibandingkan dengan 2008. Artinya krisis 2008. Nah, ini yang siklus sektoral ini yang betul-betul harus kita lihat kalau kita ingin terjun. Karena memang kita mengharapkan sih kayak umpamanya di pasar saham, termasuk di derivatifnya seperti reksadana yang saham, mudah-mudahan hari Senin ini udah mulai menunjukkan safe-nya itu udah mulai U-safe gitu ya. Karena jangan sampai sebelum U-safe, L-safe gitu ya. Artinya kalau L ini masih belum kelihatan bangkitnya nih. Kalau sekarang sudah E-shape ya? E-shape tapi udah mulai masuk ke L. Ya udah mulai setwise. Mudah-mudahan diharapkan bisa mulai naik sehingga bisa jadi U-shape gitu ya. Untuk di level pasar global sih udah mulai kelihatan V-shape. Tapi masih banyak orang yang belum yakin gitu kan. Sekali lagi bottomnya atau harga dasarnya juga ada yang mengatakan sudah mulai bangkit, namun kan ada pesan investor kawakan kalau mengukur harga dasar tuh jangan pakai kaki gitu ya. Artinya kalau pakai kaki itu bisa jadi dasarnya masih dalam atau kakinya yang nggak nyampe gitu kan. Nanti yang dikhawatirkan masih kayak E-shape. Tapi ala kulihal untuk investasi jangka pendek ada catatan tadi. Artinya ada di situ proses pencadangan emergensi, tapi untuk menengah dan panjang, saya pikir ini waktunya kita untuk belanja. Yang penting masih ada nggak pelurunya ataupun cadangannya. Wallahu alam, itu saja komentar saya. Silakan Bang Ghazali, tadi ada pertanyaan Ustadz Asbaldi tadi. Itu yang penting tuh, masih ada cadangannya itu.
Soalnya cadangannya buat dana darurat tadi. Sama yang keduanya adalah usaha. Kira-kira backupnya seperti apa? Diversifikasi. Ya. Kalau tadi komentar properti, apakah belanja sekarang? Saya rasa jangan dulu, karena properti itu lambat untuk bangun lagi setelah dia jatuh. Jadi kita nggak usah terburu-buru untuk belanja properti. Misalnya orang yang butuh duit jual propertinya, tapi malah lebih menarik di properti sekunder, bukan properti primer. Kalau properti primer, perusahaan-perusahaan besar mereka masih punya nafas yang cukup panjang sehingga nggak mau jual rugi. Tapi kalau properti sekunder, atau orang-orang yang butuh bantuan kita untuk likuiditas, itu malah cocok untuk flip. Kita nge-flip. Tapi perlu diperhatikan bahwa perusahaan properti seperti APLN, dulu kalau nggak salah, beberapa tahun lalu, APLN itu adalah perusahaan yang utang dolarnya paling banyak. Coba ntar dicek lagi. Perusahaan properti mana sekarang utang dolarnya paling banyak, itu pasti akan terpukul jatuh karena dolar yang sangat tinggi sekarang. Nah, yang kayak gitu mungkin juga ntar akan jual murah, tapi lebih menarik kalau kita beli properti sekunder. Kemudian yang kedua, kalau mau mengambil dana dari bisnis untuk diinvest di luar bisnis itu sendiri, entah itu invest di sektor keuangan atau membuat bisnis yang baru, bagaimana cara mengukurnya? Saya rasa sangat perlu disesuaikan dengan bisnis plan di bisnis awalnya itu. Yang perlu diamankan itu adalah CAPEX, capital expenditure selama 1 tahun, dan operational expenditure mungkin sekitar 6 bulan lah. Kalau itu sudah aman, ini sangat operational expenditure-nya tergantung seberapa siklus si bisnisnya tadi. Kalau siklus bisnisnya cepat, mungkin OPEX-nya cukup 3 bulan. Tapi kalau siklus bisnisnya agak lambat, mungkin OPEX-nya pakai yang 6 bulan. Nah, kalau CAPEX 1 tahun plus OPEX-nya aman, sisanya boleh di-reinvest di tempat lain. Itu untuk usaha Dasmeldi. Oke, saya pikir cukup ini 2141. Silakan Bang Ghazali closing statement untuk menutup di akhir sesi kita ini. Teman-teman, alhamdulillah ala kulli hal, saya banyak belajar malam ini dari para ustadz, dari teman-teman senior semua, bahwa menarik ekonomi itu buat saya jauh lebih menarik ketika kita bisa menyambungkan antara makro, mikro, dan nano. Bahwa kita jangan cuma terlalu mikirin negara, karena negara udah ada yang ngurusin. Tapi apa dampaknya bagi kita, ini akan dipertanggungjawabkan secara personal. Apa dampaknya bagi keluarga kita, ini akan dipertanggungjawabkan secara personal. Kepada stakeholder kita, itu keluarga, anak-anak, dan pasangan kita. Jadi mulai perhatikan bagaimana kondisi ekonomi kita. Kalau tadi bercandanya, ini saat yang bagus untuk belanja jangka panjang, tapi masalahnya amunisinya ada atau enggak. Ini kan cadangan kita masih punya apa enggak. Ini berarti kita masih punya banyak PR dalam jangka panjang. Krisis demi krisis mengajarkan kita banyak hal, bahwa krisis itu adalah there is danger, but there is also opportunity. Kita tidak pernah tahu kapan kita perlu peluru cadangan, maka kita perlu tetap bersikap seperti orang yang sedang berperang. Dimanapun dia sedang berperang, dia tetap defense-nya dia perhatikan, tapi pelurunya dia tetap harus punya, suatu waktu dia bisa menyerang. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ilmu saya masih sangat terbatas, dilengkapi oleh ustadz-ustadz semua tadi. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang bisa kita diskusikan malam ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bang Ghazali dan terima kasih banyak Bang. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Bang Ghazali, insyaallah. Terima kasih banyak, luar biasa. Mabruk semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Insyaallah kita akan ke sesi berikutnya malam Jumat, malam Ahad ada nanti Ustadz Asmeldi, dan insyaallah hari Ahad khusus itu kayaknya kajian fikih wanita. Nah, jadi kita sediakan waktu khusus untuk ummahat ya, para akhwat, karena juga mendekati
dalam rangka tarhib Ramadan lah, paling tidak demikian. Dan atas usulan kemarin Pak Dadang, kita minta nanti komunikasi dengan Prof. Kiai Didin Hafiduddin. Kita minta waktunya juga untuk mengisi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.